kerja keras tuh nggak sama dengan tajir by the way. Lu harus balance antara kerja keras dan juga kerja cerdas gua rasa. Sit back, relax, let's talk, and welcome to the spot. Oke, Timmy, apa kabar? Baik bro, thank you udah diundang ya. Yoi, apa kabar dan makin cuan nggak? Alhamdulillah makanya. Alhamdulillah cuan. I think 2021 harusnya makin cuan sih ya dengan all the opportunity segala macam ya. Betul. Oke, ternak uang kan makin besar ya, gue lihat sekarang. Mungkin lu bisa sedikit ceritain ternak uang sekarang dari awal lu bikin sampai sekarang tuh kira-kira udah sejauh apa sih? Ternak uang tuh awal banget gue bikin mungkin pas banget ya setahun lalu. Setahun lalu itu masih 3 karyawan. 3 karyawan. Iya, dalam waktu setahun kira-kira udah 100 lah, udah 100 karyawan. Oke, so basically gue bisa bilang ini startup dari pandemi ya gitu ya. Pandemi ya, bootstrap dari pandemi ya. Oke. Nah, gue sempat tahu ya, ternak uang itu kan dari lu sendiri personally, lu punya mimpi untuk mencetak 10 juta investor. Betul. Sekarang dari lu pertama kali bikin ternak uang, kalau gue lihat data ya mungkin bisa salah, tapi lu bisa jelaskan. Lu sekarang udah bisa cetak 7 juta investor. Benar nggak? Itu bukan gue sendiri. Itu bukan lu ya? Gabungan? Itu gabungan semua orang lah. Jadi lu mensupport akhirnya bisa mencapai angka 7 juta investor. Betul. Dan itu kan very close sampai ke 10 juta tuh. Iya. So what's the next big thing gitu ya dari lu? Itu 10 juta sebenarnya gue pengen sendiri, bukan barengan. Oke. Gue juga gak tahu cara nge-track gimana. Oke, jadi basically lo pengen ada 10 juta investor, Betul. lu sendiri ya? Gue sendiri. Jadi masih ada potensi upside untuk naikin investor kita di Indonesia ya makin banyak gitu ya? Betul. Oke, good. Oke, sekarang gue pengen bahas soal lu nih ya, karena gue rasa ternak uang udah lu bahas di banyak tempat ya. Betul. Jadi gue lebih pengen ngebahas tentang your investment gitu ya. Sebelum masuk ke situ, lo kan dengan other co-founder kan punya background yang beda-beda ya. Lo nggak pernah di market setahu gue, tapi lo very passionate dengan capital market industry. Betul. Raymond teman lo juga, gue rasa juga bukan dari market kalau nggak salah. Dia The only one yang ada di market Valley ya kan. Betul. Nah, dengan all the kesibukan gitu ya, yang beda-beda, tapi dari dulu yang gue tahu, lu udah tahu how to make money, lu udah tahu cara dapat uang. Mungkin lu bisa ceritain sedikit nggak, gimana cara lu pertama kali cari uang sampai akhirnya lu bisa terjun di dunia pasar modal kayak gitu sih? Gue sebenarnya suka saham tuh udah lumayan lama, bukan capital market in general, tapi lebih ke saham waktu itu. Karena ya semua orang mungkin pertama kali terjun tuh lihatnya Buffett gitu kan, mau jadi kaya. Warren Buffett gitu ya. Si kakek gimana caranya mau jadi kaya. Jadi waktu itu yang gue lakuin tuh gue banyak banget bisnis. Jadi gue dagang jualan, segala macam gue jualan lah itu. Dari SMP, SMA sampai kuliah. Dari impor barang segala macam. Oh, lu impor barang juga? Impor barang, gue bandit lah berapa apa aja jadi duit gue kerjain lah gitu. Mau jualan sedotan gue. Waktu itu pernah tuh karena waktu itu lagi zaman untuk kayak environmental kan. Jadi gue waktu itu gue actually ciptain waktu itu sedotan. Sedotan, gue jualan sedotan. Sedotan stainless tapi. Kapan itu? Ini pas SMA waktu itu, SMA akhir. Lu jualan sedotan stainless. Even before jauh sebelum sedotan stainless itu jadi trend. Hal yang esensial saat pandemi gitu ya. Betul, tapi sedotan stainless gue waktu itu sedikit beda. Karena waktu itu dipakai untuk boba kan, cewek-cewek kan. Oke. Gak tau gue juga itu agak aneh sih karena mereka masih cuci dan segala macam. Tapi gue bikin karena kan itu nggak tajam kan, orang bisa bikin nggak tajam. Gue bikin sedikit tajam, jadi bisa ditusuk, udah sesimpel itu. Dan itu laku banget waktu itu. Nah duitnya gue pakai buat beli saham lagi. Jadi gue jualan minyak rambut lah, pokoknya segala macam. Apa aja gue kerjain. Oh yes, oke. Ini menarik. Jadi sebenarnya gini, gue kemarin juga baru dapat tesis baru di mana industri atau ekosistem lah, kita ngomongin industri. Ekosistem sekarang anak-anak muda tuh cenderung dekat dengan kata-kata hustle culture. Ya. Nah kalau dengar dari cerita lo tadi ya, gue ngelihat lu udah doing the hustle culture things nih sebenarnya udah jauh sebelum anak-anak lagi hype gitu kan. Lu lakukan anything sampai lu bisa dapat duit dengan, kalau dulu kan mungkin kita stigmanya kalau dengar dari orang-orang tua gitu ya, kalau lu doing satu kerjaan, lu mungkin nggak bisa multitasking untuk ngerjain yang lain. Betul. Jadi rasanya orang kantoran nggak bisa tuh jalanin bisnis juga gitu kan. Nah kondisi kayak sekarang ini dengan hustle culture ini kan udah kayaknya itu udah terpatahkan kan. Lu ngerjain banyak hal men, terus lu bisa invest. Lu udah fokus ke investment, lu bikin ternak uang. Nah di ternak uang pun juga gue rasa lu juga nggak fokus di sana juga sekarang kan. Kalau kita sering ngobrol, lu juga banyak banget invest ke hal-hal lain. Gue rasa jadinya hal itu udah nggak matters lagi tuh. Dimana stigma orang-orang terkait
kalau berbisnis itu harus fokus ke satu atau kerja itu ya udah fokus aja. Nah, menurut lu gimana nih hype-nya hustle culture di ekosistem zaman sekarang ya, apalagi untuk millennials? Gue nggak dukung ya hustle culture sebenarnya untuk orang-orang. Hustle culture tuh emang mungkin bukan buat semua orang. Gitu. Mungkin ada yang memang kerjanya biasa aja gitu. Mungkin kerja kantoran dan dia memang udah happy gitu. Oke. Dan itu nggak ada masalahnya menurut gue. Jadi kalau misalnya orang bilang gue hustle culture, ada yang bilang kan itu toxic kan. Kalau bagi gue nggak toxic, kenapa? Karena I like working. Gue workaholic. Gue kalau nggak kerja gue malah pusing gitu. Gue nggak bisa liburan. Gue liburan ke Bali, kepikiran kerja pasti berlaptop gitu. Iya, malah nggak tenang gitu. Malah nggak tenang gue. Gue ngapain lagi nih gitu ya segala macam. Gitu. Jadi ya memang itu mungkin kalau orang mungkin sukanya masak, gue sukanya duit gitu. Oke, karena lu suka duit, makanya lu mikir banyak hal gitu kan? Iya, betul. Oke, nah cuman kalau gue mau untuk memvalidasi statement tadi gitu ya, apakah benar gitu ya, hype-nya hustle culture di kita sekarang, di teman-teman kita segala macam ini, apakah karena shifting, adanya pandemi gitu ya, yang tadi mungkin lu kerja full time di office, terutama yang orang-orang kantoran gitu ya, terus ternyata lu punya spare time karena ada WFH gitu kan, lu work from home, terus lu punya ide-ide segala macam, lu ketemu orang-orang yang tepat, ternyata bisa dapat duit. Apakah itu awal-awal hustle culture dimulai atau menurut lu sebenarnya ya ini udah dari dulu cuman orang-orang nggak aware aja gitu? Ini sebenarnya mulai dari dulu. Sebenarnya kalau ditarik mundur bukan dari pandemi, tapi sebenarnya dari efek sosial media, terutama Instagram. Oke. Orang tuh FOMO, lihat orang punya jam tangan Patek Philippe, punya jam Rolex itu, mereka FOMO gitu. Jadi gua rasa mulainya dari situ sih. Orang pengen ngerasa tervalidasi, pengen kerja lebih keras, ngeliat teman-temannya yang tren Mbak SCBD gitu. Iya. Segala macam kayak gitu-gitu. Oke, nah itu menarik sih. Jadi hustle culture sebenarnya udah dari dulu ya, cuman orang-orang belum aware aja. Nah, cuman kalau ngomongin privilege ya, kita ngomongin dengan privilege kayak ada banyak keinginan untuk tadi lu bilang mau untuk beli luxury things dan lain-lain. Cuman kalau nyambungin atau trace back dulu ke belakang ya, istilah started from the bottom itu menurut lu gimana? Itu nomor satu. Karena apakah kita orang-orang yang punya modal dari orang tua gitu ya, atau privilege dari lingkungan kita tuh itu memberikan benefit nggak sih untuk orang-orang yang ada di ekosistem hustle culture ini gitu? Dimana kan kalau hustle culture orang-orang cenderung biasanya yang gue pengen banget dapat duit banyak gitu, gue suka uang ya semua gue kerjain. Tapi kalau kita punya privilege, emang background orang tua udah kita kaya segala macam, dan dia kerja di kantoran mungkin lumayan safety kan menurut mereka. Kalau lu ngeliat pandangan itu tuh gimana sih dengan privilege orang-orang yang kayak gitu? Gue sih nggak ada masalah ya, lu mau dilahirin keluarga kaya, mau keluarga gimana, ya up to lu, hidup lu. Kalau misalnya lu mau hustle culture, lu mau kerja keras, itu terserah. Tapi yang masalah buat gue tuh banyak banget, mungkin teman-teman yang masih muda, mereka tuh banyak yang berlindung di balik kata-kata privilege, bilang kayak ini orang tua jelasnya dia kaya dan segala macam. Kayak gue bener-bener, gue modal tuh 2 juta, itu pun dari uang yang gue tabung sebenarnya. Dan kayak gue tuh nggak ada privilege kayak mungkin kalau bapak gue kaya gitu, gue sekarang udah kaya banget kali kalau bapak gue kaya gitu. Tapi yang nggak kenyataannya, gue kuliah aja gue bayar sendiri gitu pakai uang gue. Jadi kalau dibilang itu ngefek atau enggak, ya menurut gue tergantung masing-masing orang. Oke. Sebenarnya gue lumayan setuju sama hal itu karena kita bilang kalau kita punya privilege dari orang tua pun juga kalau at the end of the day juga turun ke anaknya gitu atau turun ke orang-orang itu, kalau mereka nggak bisa manage-nya juga gue rasa akan wasted juga gitu kan. Betul. Well memang setuju, skill set itu kan sangat-sangat penting ya. Mungkin dengan ada WFH, ada new skill set yang mereka baru tahu gitu ya, terus bisa di leverage untuk dapat duit. Itu mungkin benar juga ya. Baik kayak lu sih lu sih udah mungkin agak berbeda karena lu udah mulai itu dari lu kecil banget kan, SMP ya kalau nggak salah. Lu pertama kali mulai doing the hustle culture thing ini kan. Betul. Nah mungkin kalau ngejawab sekarang nggak culture-nya nih, hustle-nya dulu ya. Jadi kalau menurut tim, apakah hustling gitu ya, melakukan hustling itu adalah jawaban untuk menjadi tajir? Oke, ini agak unik sih karena gue tahu banyak kerja keras tuh nggak sama dengan tajir, by the way. Kerja keras tidak sama dengan tajir. Iya. Oke. Karena kalau misalnya orang hustle, orang bilang yang kerja keras lebih banyak dari gue banyak. Gitu. Kalau cuma ngomong hustle doang, benar. orang yang dorong gerobak di pinggir jalan tuh lebih hustle. Dia hustling kan, hustling gitu. Everyday gitu. Iya, lu harus balance antara kerja keras dan juga kerja cerdas, gue rasa. Jadi kita harus cari gimana caranya kerja keras kita bisa bring value ke masyarakat. Kalau misalnya kita kerja keras gitu, kita kerja keras cuman kerjain yang buat masyarakat tuh nggak ada value-nya, ya percuma juga gitu. Jadi uang sendiri kalau mau jadi kaya, money is a byproduct of value creation. Jadi sebenarnya sesimpel berapa banyak value yang lu ciptakan ke masyarakat itu adalah uang yang akan lu dapat
gitu. Nah, saya dengan gue menjadi content creator, banyak banget teman-teman yang nge-DM gue gitu, hidupnya berubah segala macam, jadi bisa ngatur duit. Itu secara nggak langsung direct impact ke money yang gue dapat gitu. Jadi seberapa valuable lu di masyarakat, semakin banyak uang yang lo akan dapat, simple. Oke, it's about the value creation yang bisa lo kasih ke ekosistem gitu ya. Exactly. Oke. Menarik. Oke, so kita udah ngomongin tentang hustling, lifestyle, sama lu ternak uang. Ini sebenarnya topik yang gue pribadi paling suka nanya kalau ya. Karena kita mungkin udah kenal juga ya. Jadi hal-hal ini gue tertarik juga buat nanya langsung. This is about investment gitu ya. Yang pertama Tim, udah sering bilang ya, orang tuh banyak yang bilang investasi itu sebaiknya mulai sejak dini gitu kan. Nah lo udah ngelakuin dari sangat-sangat dini malah, ya kan kalau gue lihat. Apa benefitnya yang lo dapat dari investor di usia yang sangat muda? Compounding, that's it. Simple, compounding. The compounding interest ya? Iya, compounding. Oke, sekarang kan lu ngomongin itu kan investment di saham itu kan mungkin dari zaman lu sekolah ya, lu udah mulai masuk ke sana. Tapi sekarang ya, dengan lu udah lebih mature di industri pasar modal gitu ya, sekarang alokasi portofolio tuh kayak gimana Tim, komposisinya? Oke, sekarang komposisi gue tuh sebenarnya gue lagi mau turunin di saham gue. Saham gue tuh sebenarnya lumayan besar sekarang. Karena kemarin ada yang lagi murah nih saham yang gue lagi suka. Jadi kebetulan sekarang tuh ya lagi agak besar. Mungkin around 70% gue di saham. Gue high conviction di saham. Oh gitu? 70% saham, 20% mungkin di reksadana. Gue ada 10% lagi itu gue taruh di Bitcoin. Crypto ya, basically crypto. NFT juga lu udah mulai. NFT lagi coba nih, dikit-dikit. Oke. Nah, yang menarik nih Tim, mungkin juga teman-teman juga belum banyak yang tahu ya. Jadi memang kita juga udah sering ngobrol ya, sering diskusi juga. Nah, yang bikin gue kaget ya, dari semua cerita lo tentang lo ngebangun journey investment lo, tiba-tiba out of nowhere gitu gue lihat lo invest ke klub basket, man. Apa men? Apa yang bikin lo kepikiran untuk invest ke klub basket? Jadi impian gue dari dulu tuh gue pengen banget bisa punya klub NBA dulu pas kecil kan. Gue suka banget Lakers, gue pengen punya klub NBA. Cuman itu gue setelah gue makin tua gue sadar itu hal yang nggak mungkin gitu. Atau mungkin siapa tahu gue bisa jadi kaya suatu saat, tapi itu kayaknya masih jauh gitu. Jadi the closest thing waktu itu karena kebetulan owner klubnya itu adalah salah satu investor gue juga. Beliau ngajak kayak oke, kita mau build bareng gak ini klubnya. Gue bilang oke, gue tertarik gitu karena passion lu di basket juga gitu. kuat ya. SMA gue basket terus, gue kuliah juga sempat basket. Gue pikir ini olahraga yang memang gue pengen maju di Indonesia karena gue lihat basket Indonesia tuh tertinggal dan potensial marketnya itu akan besar. Karena kalau gue lihat dari market size-nya kan nomor 1 tuh viewer masih bola. Betul. Bola, bulu tangkis, balap, berantem, baru basket nomor 5. Tapi dari segi duitnya bola basket gede kan. Nomor 2. Iya. Gitu. Dan gue lihat ini future potensialnya nih upside-nya masih ada nih. Oke, jadi dari sisi rasionalnya tuh lo dapet ya, dan lo passionate juga di basket gitu kan. Gue passionate juga di sana, jadi ya gue decide untuk invest. Jadi bukan semata-mata kan kalau sekarang kita ngeliat ya di sosial media, kita lihat di media besar gitu ya, itu banyak banget kayak artis-artis, influencer, mereka masuk ke klub bola, ke klub basket, banyak banget. Apakah itu tadi gue mikir apakah itu jadi booster lu juga untuk lu bisa masuk ke ekosistem atau simply lu emang suka banget sama itu ya? Kalau gue simply karena gue pengen nge-build aja dan kebetulan gue dapat kesempatannya gitu. Oke. So it's about ini ya, kesempatan lah ya. Kesempatan ya. Oke, menarik. Nah, ini juga masih related dengan investment gitu ya. Gue juga lumayan kepo nih dan gue perlu juga pendapat lu soal ini. Tadi lu sempat bilang NFT lu lagi belajar gitu ya, dan emang sekarang kan lagi hype banget kan. Mungkin in the near future lu tertarik buat ke NFT gitu? Oh, tertarik malah ke NFT. Oke, jadi tapi menurut lu ya selain lu tertarik, lu tahu nih bahwa 5 tahun ke depan di industri pasar modal atau industri investment secara holistik, NFT ini mungkin akan jadi game changer. Lu believe on that? Oh, gue believe karena gini, NFT tuh orang mungkin yang awam ya. Orang kira non fungible token tuh cuman sekedar ibaratnya gambar gitu kan. Tapi mereka nggak tahu kayak beberapa project beberapa project NFT itu ada di belakangnya use case-nya. Jadi contoh misalnya ada project yang mau bikin film Netflix nih. Dimana kalau film itu laku lo akan dapat berupa dividen lah dalam bahasa NFT ya, dividen. Nah, itu jadi it's a business dan it's a way untuk fundraise sesuatu yang lo mau bikin. Jadi maybe ke depannya orang nggak IPO tapi mereka bikin NFT aja, bikin project NFT untuk raising fund untuk kerjain projectnya. Gue kasih contoh ya, Supreme itu 20 tahun bangun brand. Cap-nya sekarang 200 bio. 200 sampai 300 bio USD. Bored Ape Yacht Club itu setahun. Berapa tuh? Bukan valuation ya. Total dia punya NFT aja tuh 500 bio setahun. Gila, man. More valuable than Supreme brand. Iya. Itu I don't know, it's overvalue atau emang di sana gitu? Ya gue nggak tahu ini bubble atau enggak, tapi kalau kita lihat dari user base-nya baru 290.000 kan.
yang pakai That makes sense sih. Iya, That di makes NFT. sense ya. Jadi upside-nya gue rasa Potensi masih besar. upside itu masih besar sih, betul. Iya, upside masih besar. Total market share-nya segitu besar, user base yang ada juga masih sangat kecil ya. Exactly. That's a very potential. Oke, menarik. Nah, ini mungkin juga yang penting akan gue tanyakan. Ini mungkin last question terkait investment gitu ya. Yeah. Kita tadi udah ngebahas cara lu dapetin duit dan cara lu bikin story lu tentang bikin ternak uang gimana. Terus nanti investment journey lu ke depan juga yang lo lihat mungkin akan lebih banyak dari sekarang ya, lebih broad, nggak cuma only di pasar modal saja gitu kan. Nah, kita tuh punya kepercayaan gitu ya, bahwa kalau kita memang boleh hustling, cari duit dan lain-lain. Cuman memang yang mau kita edukasi ke market luas adalah untuk mencari project, mencari kerjaan atau mati-matian nyari bisnis, gua rasa itu sangat-sangat manusiawi. Tapi jangan sampai lupa untuk bikin income lu yang lu dapat dari semua hasil lu tadi itu ya, itu bisa lu convert supaya nggak tidur kan. Jadi aset lu itu harus kerja lebih keras dari lu. Jadi at the time lu tidur nih duitnya bisa tetap jalan. Menurut lu gimana? Nah ini hal yang menarik banget. Gue selalu ngajarin ke orang, investasi itu harus wajib ya. Tapi jago saham tuh enggak. Jadi nggak semua orang menurut gue harus jago saham gitu. Ngerti nggak? Kayak misalnya ada teman gue, misalnya dia chef gitu. Ya buat apa dia jago saham gitu kan? Kerjanya nyari duit dengan masak. Dia nggak ada waktu kayak lu mantengin market tiap hari ya. Jam 9 gitu kan. Nggak bisa dia. Nggak bisa. Jadi mending dikasih ke yang memang profesional untuk ngurus kayak gituan nggak sih? Iya, agree. Jadi ya gue bilang tadi, investasi itu wajib, tapi jago di saham atau jago di instrumen manapun, obligasi, whatever, money market, itu nggak harus. Karena udah ada produknya, untuk lu bisa invest juga lewat reksadana gitu. Iya, memang sih gue juga sempat mikir gitu ya, apakah reksadana ini akan kedisrupt oleh industri yang baru gitu ya. Tapi ternyata along the way, gue nggak tahu ya, mungkin lu setuju atau enggak, cuman rasanya orang-orang yang akan besar di saham, karena kalau saham kan kayak tadi lu bilang, lu harus mantengin. Nanti kripto jam kerjanya 24 jam gitu kan. Itu lebih gila lagi kan, kalau lu loss momentum, lu juga bisa loss big juga. Terus kita ngomongin the new thing, NFT yang tadi lu bilang. Ini menarik, potensi upside besar, cuman we still don't know gitu kan. Ini bubble atau enggak? Bubble atau enggak gitu kan. Rasanya mungkin memang ujung-ujungnya reksadana akan jadi comfort safety netnya investor ya. Tetap. Pasti akan Tapi balik. jangan lupa untuk seeking another opportunity. Mungkin kayak gitu ya. Betul. Yang bisa lo kasih ke kita ya. Gue tuh selalu percaya gini, Des. Kayak gue tuh biasa gue punya 3 fund di hidup gue. Jadi fund pertama tuh fund aman. Fund aman. Jadi gini gue pasti taruh di reksadana yang basisnya obligasi kayak misalnya SPTP gitu. Itu fund aman gue. Nah gue ada fund agresif, ini yang gue mainin di saham, yang gue tradingin terus. Sama terakhir tuh fund bercandaan. Jadi fund bercandaan ini kayak misalnya buat NFT, Bitcoin. Kalau hilang 80% ya udah. Ya gitu. Gue naik 80% ya udahlah, amal-amal dikit gitu ya. Kalau yang growth gue ini hilang sama yang bercandaan ini hilang, gue masih punya fund aman gue yang ngasih gue fixed return per tahunnya. Iya. Menarik. Oke, ini sebelum masuk ke conclusion ya, ini pertanyaan gue pribadi ya, Tim. Kita ngelihat sekarang ada NFT, kita ngelihat juga lo ada invest ke klub bola segala macam gitu ya. Menurut lo ya, buat teman-teman nih yang investor pemula gitu ya, mereka tuh better emang masuk ke instrumen yang very conven kayak reksadana, sambil mereka belajar juga new instrumen yang baru ini, atau justru ikutin kalau misalnya ada yang lebih prefer, wah gue lebih nyaman di properti atau other instrumen, menurut lo sah-sah aja gak sih? Atau harus di capital market menurut lo? Untuk mereka jadi kaya gitu? Kalau gue jujur, ini based on historical aja kita ngomong ya. Capital market itu the greatest wealth creation machine lah. Itu nggak, orang nggak bisa deny lah. Betul. Cuman kalau misalnya mereka jagonya memang jualan, ya go ahead gue gitu. Kalau lu jagonya muter duit di bisnis lu atau di properti, jagonya itu nggak ada masalah. Karena kan market sebenarnya medan perang kan. Kita mau gimana pun strateginya, yang penting kita cari cuan. Jadi kalau misalnya gue agak sedikit bias. Gue tetap bilang mau lu bisnis apapun, lu harus at least punya reksadana, punya saham. Iya. Karena agree. Ya itu memberikan lu yang paling gampang lu compound lah. Dan itu kan kayak gila, lu kalau beli reksadana yang udah bagus gitu, taruh aja tabung tiap bulan, lu tutup mata ntar gede juga duitnya. Averaging gitu lah ya. Averaging, dan lu kan beat the index juga, kayak lu beli SBOF aja kan bisa 2 kali dari indeks. Iya benar. Gitu. Yeah. Oke, nice. Jadi memang jadi mungkin to conclude this discussion ya Tim ya. Jadi memang banyak banget cara kita nyari cuan gitu ya. Pundi-pundi cuan tuh dimanapun bertebaran. Selama lu tahu ada opportunity-nya, lu tahu kesempatan, gimana cara lu dapetin benefitnya, gua rasa kita selalu bisa cuan ya. Nah, dari cuan pun juga rasanya juga banyak banget instrumen atau medium-medium untuk kita bisa dapet cuan. Nah,
Kalau dari lu tim terakhir, ada nggak sih tips dan statement untuk anak-anak muda supaya mereka bisa mendapatkan cuan yang kayak Timothy lah, kayak Ko Timothy gitu, gimana sih gitu? Kalau saran gue ada buat teman-teman semua, itu jangan fokus kepada returnnya. Karena return tuh di Indonesia nyari gampang sebenarnya. Don't focus on the return. Iya, tapi fokus kepada tingkatin skill lo sebagai investor, itu lebih penting gitu. Oke, menarik. Fokus tingkatin skill. Jadi tingkatin skill set, Betul. dan your Pertajam lah knowledge-nya. investment lu pasti juga akan naik gitu Iya, ya. karena apa ya, belajar sama market tuh never ending cycle. Kayak misalnya Aldis ini udah 10 tahun, 11 tahun. 10 tahun, 10 tahun. 10 tahun di market, lu masih belajar nggak? Masih belajar gua. Masih belajar gitu. Iya. Jadi buat teman-teman yang kayak baru belajar 3 bulan udah rasa pinter tuh belum, Bro. Oke. Ini tuh belajar terus. Kita tuh belajar setiap hari sama market gitu. Oke. Oke, terakhir. Ini dari gue lagi. Gue jadi banyak nanya karena kita kenal kali ya. Iya. 2 investment di hidup ya, atau your investment philosophy yang paling penting dan bisa di-share ke orang banyak tuh, menurut lo apa sih? Oke, yang pertama itu Invest kemana tuh? kalau tips ya. Sebenarnya tips itu jangan ngeremehin yang namanya compounding. Compounding, oke. Karena itu emang gila banget kalau kalian ngerti cara hitung ya. Buat dapat 1 triliun is very easy. Dengan lo 1 triliun compounding. dengan sangat sangat mudah Iya, karena it's dengan very compounding easy. interest ya. Iya, lu kayak return average IHSG 100 juta per bulan, 30 tahun lu akan dapat 1 triliun easy. Gitu. Oke. Jadi jangan remehin compounding, jangan pikir kayak aduh ngapain nih pelan-pelan gitu. Sama jangan FOMO sih kalau tips gua investasi. Karena Oke. orang tuh punya timeline yang berbeda-beda. Jangan kayak misalnya lu lihat, misalnya gua masuk saham A nih. Terus cuan banyak, lu pikir kayak lu mau masuk juga jangan FOMO gitu. Tapi punya pendirian, punya conviction sendiri. Itu yang susah di-build sama orang-orang. Jadi yang pertama ya jangan remehin compounding, dan yang kedua tuh jangan FOMO dan punya conviction sendiri. Itu Oke, tips dari oke. gua. Oke, nice. Nah, mungkin gue akan tambahin 2 tips yang gue belajar dari lu sebetulnya. Oke. Ini cuma gue ke-recall aja gitu pas kita ketemu lagi. Iya. Lu sempat bilang you're the best investment ya. Sebelum kita ngomongin yang instrumen kayak tadi Iya. compounding interest, lu believe investment in knowledge. Iya, exactly. Am I correct? Iya. Ya kan? Kedua, networking, right? Iya, gue percaya sih. Oke, jadi rasanya kalau kita semua udah punya whole package dari Iya. investment itu ya, Iya. cuannya bakal datang sendiri. Soalnya lebih gede daripada capital market itu. Nice, oke. Thank you banget ya tim ya atas sharingnya, very Thank you. insightful. Semoga obrolan kita hari ini bisa membantu kalian untuk find smarter way to live better. Gue Aldis, Gue Timothy. kita pamit, sampai jumpa di episode Spot selanjutnya.